Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu. Hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom my family dimanapun Anda berada saat ini. Happy weekend, luar biasa kita jumpa kembali pagi hari ini. Dan saya berdoa biar kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Haleluya, haleluya. Seperti biasanya Amsal 1 ayat 33 berkata mengingatkan kita semuanya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, kata Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini lagi kami boleh berada bersama-sama membangun mezbah, menaikkan penyembahan kami kepadamu, dan kami percaya Engkau sudah bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami mau membuka pendengaran kami Tuhan. Berfirmanlah, ajari kami, tuntun kami Tuhan. Beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu ya Bapa. Dan tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh menangkap, mengerti bentuk hidup kami dari hari ke hari dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kiranya bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Nah saudara, semua aja kita membaca dari 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan
ayat yang keempat. Saya mau beri judul hari ini itu The Power of Sekali Lagi. Kuasa sekali lagi gitu ya. Nah, mari Alkitab berkata begini. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Jelas sekali jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Daud ini. Ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam keadaan ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Saudara, satu sisi Daud bertanya, Tuhan menjawab, Daud mendengar jawabannya. Tetapi tidak lama setelah itu ada suara dari samping kiri kanan yang mengintimidasi dia dan berkata, sekarang saja kita sudah ketakutan. Nah saudara, hal seperti ini seringkali membuat kita agak bimbang. Jangan-jangan kita salah dengar tadi, jangan-jangan kita itu salah ngerti. Itu sebabnya ayat 4, bertanya pulalah Daud kepada Tuhan untuk topik yang sama, untuk keperluan yang sama, pertanyaan yang sama dia ulangi. Dia katakan bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia. Sekali lagi topik yang sama ditanyakan berkali-kali, tetap Tuhan menjawab dia. Firman-Nya tidak berubah. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah saudara, di dalam terjemahan King James dikatakan sekali lagi Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Nah saudara, satu hal yang perlu kita pahami begini. Bertanya kepada Tuhan berbeda dengan mempertanyakan Tuhan. Orang fasik selalu mempertanyakan Tuhan karena mereka meragukan Tuhan. Tetapi orang benar kita bertanya kepada Tuhan karena kita percaya dan itu sebabnya kita mengandalkan Tuhan. Di sini letak bedanya. Kita bertanya kepada Tuhan karena kita mau mengandalkan Dia lebih daripada mengandalkan kemampuan kita. Kita bertanya karena kita butuh tuntunan Tuhan. Sebab kita tahu kita tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi di hari-hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Ingat Musa saja pernah berkata begini kepada Tuhan di Kejadian 33 ayat 15. Musa bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Kalau Tuhan engkau tidak mau bimbing kami gak mau berangkat. Saudara. Atau mungkin juga kita pernah mengalami, kita sudah bertanya sama Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tapi ketika kita mendengarkan informasi atau kita melihat kenyataan ternyata sulit. Saudara, hal itu seperti Daud bisa membuat Daud mulai, jangan-jangan aku salah dengar. Maka Daud mengambil keputusan yang tepat. Dia kembali lagi menghadap Tuhan, dia tanyakan lagi. Dan kali ini bukan karena dia meragukan firman Tuhan, tetapi dia meragukan kemampuan dia sendiri untuk memahami apa yang Tuhan maksud. Jadi saudara, di sini penting sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tanya lagi kepada Tuhan, pertanyaan kita itu bukan karena kita meragukan firman-Nya, tapi ini loh, daging kita ini loh, ini seringkali punya kelemahan membuat kita salah tafsir. Nah, saudara, di dalam menghadapi pergumulan kita hari-hari ini, saya percaya banyak di antara kita yang juga menghadapi hal yang mirip. Engkau melakukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, engkau sudah tanya Tuhan. Dan Tuhan mungkin sudah jawab. Tapi engkau sampai hari ini masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Saudara, kalau itu keadaanmu, datang kepada Tuhan, bertanya sekali lagi kepada Tuhan. Atau mungkin engkau sudah 2 kali bertanya sama Tuhan. Tapi engkau masih belum juga berani bertindak.
Engkau masih menunggu Tuhan kasih tanda dong. Dan kalau tanda itu belum datang-datang juga, saudara, jangan cepat buat keputusan kalau engkau masih menyaksikan bahwa engkau itu sudah menangkap isi hati Tuhan sesungguhnya. Datang lagi kepada Tuhan, bertanya sekali lagi kepada Tuhan. Mungkin setelah ketiga kali juga engkau masih tetap belum juga berani. Maka saat seperti itu biasanya ya, iblis itu akan datang dan mulai mengintimidasi pikiranmu. Iblis itu akan bilang begini, kamu ini tidak punya iman. Tuhan nanti murka sama kamu. Kan Tuhan sudah berfirman 3 kali, kamu tidak melangkah, kamu tidak punya iman. Saudara, benarkah kalau kita tanya Tuhan berarti kita tidak punya iman? Menurut saya itu tidak betul. Saudara, sebab tanda orang beriman dia selalu akan bertanya kepada Tuhan. Kalau dia orang tidak punya iman, dia tidak akan pernah mau tanya Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kepada Daud, itu pertanyaan Daud itu seperti bumerang, dilemparkan kembali lagi, terus seperti begitu. Daud itu selalu kembali kepada Tuhan dalam setiap situasi yang dia alami. Setiap saat ketika dia menjalani kehidupan sehari-hari, dia selalu datang kepada Tuhan dan bertanya. Nah, di dalam menjalankan pemerintahannya juga seperti itu. Setiap kali dia terpukul kalah oleh musuh, dia datang kepada Tuhan, dia tanya Tuhan. Dan kalaupun dia meraih kemenangan, dia juga tetap datang kepada Tuhan. Dan luar biasa saudara, faktanya kenalilah Allah kita itu seperti Bapa. Dia selalu menjambut anak-anaknya yang mau datang bertanya kepadanya. Dia tidak pernah tolak. Karena dia tahu siapa kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Nah, iblis seringkali menjebak kita di sini. Saudara, di samping iblis seringkali juga daging kita ini. Itu seringkali menipu kita. Saudara, apalagi kalau itu kita sudah pernah mengalami sebelumnya. Seringkali pengalaman itu membuat kita merasa nggak perlu tanya Tuhan lagi. Saudara ingat setiap peperangan itu, Daud tanya sama Tuhan menghadapi musuh yang sama. Strateginya belum tentu sama. Jadi jangan biarkan pengalaman atau hal lain juga gengsi mungkin, atau kesombongan, atau ketakutan, atau memang Anda terlalu cuek dan kecuekan itu menguasai pikiranmu sehingga engkau berhenti bertanya. Dan mulai tanpa sadar mengandalkan kekuatanmu dan berjalan sendiri. Saudara, di dalam pelayanan saya selama ini saya mengamati, saya temukan banyak orang yang saya boleh simpulkan begini. Ini orang bijak, orang bodoh atau orang sombong. Kenapa? Saudara, orang bijak dia selalu akan bertanya kepada Tuhan dan dia pasti dapat jawaban. Tapi orang bodoh selalu malu bertanya, makanya dia meraba-raba saja. Tetapi orang sombong, dia pantang bertanya dan dia akan kena celaka. Saya ulangi statement ini. Orang bijak selalu bertanya dan pasti dapat jawaban. Orang bodoh malu bertanya dan terus meraba-raba. Orang sombong pantang bertanya dan kena celaka. Saudara, apalagi di hari-hari ini yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan ketidakpastian. Orang panik, orang bingung, sementara kebutuhan terus mendesak. Saya perhatikan banyak orang kemudian tergesa-gesa bertindak tanpa tanya Tuhan. Mereka punya dalih, ini kan langkah iman Pak. Saudara, hati-hati dengan statement langkah iman. Saudara, ada banyak orang berkata ini langkah imanku. Mereka akhirnya terjebak dalam masalah yang lebih besar. Saudara, jebakan terbesar buat orang beriman adalah iman yang semu. Iman yang semu adalah iman yang timbul dari perasaan, bukan dari firman. Iman semu adalah iman yang lahir dari tekanan situasi, bukan dari hasil engkau meditasi terhadap firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan mendengar perasaanmu, suara perasaanmu. Amsal 1 ayat 33 berkata
Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudara, itu sebabnya mari penting sekali kita pastikan yang namanya langkah iman, dasar firmannya apa. Nah saudara, untuk memiliki firman yang iman yang efektif, saya ulangi, untuk memiliki iman yang efektif, itu ada 3 prinsip yang saya sebut 3M, 3 prinsip untuk menumbuhkan iman yang efektif. Saudara, yang pertama, mendengar firman menimbulkan iman. Apakah itu cukup kalau sudah dengar firman sudah punya iman? Tidak. Anda perlu M yang kedua, meditasi firman, maka engkau akan mendapatkan hikmat. Setelah iman timbul, sekarang engkau punya hikmat. Apakah itu cukup? Tidak, ada satu lagi. Melakukan firman Tuhan. Disitulah baru akan menghasilkan sebuah power, sebuah kuasa daripada iman itu. Saya ulangi sekali lagi, prinsip 3M ini untuk membangkitkan iman yang efektif, bukan iman yang semu. Mendengarkan firman Tuhan menimbulkan iman. Meditasi firman mendatangkan hikmat. Dan melakukan firman Tuhan akan melahirkan kuasa. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara, saya ingin menasihatkan kita semuanya di hari-hari yang penuh dengan keterdesakan. Saudara, jangan pakai jurus kefefet, ya. Tapi mari kita pelihara ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan tertipu dengan iblis berkata bahwa engkau tidak beriman kalau engkau selalu tanya Tuhan. Sebab Tuhanmu adalah Bapa yang baik. Dia tahu kalau engkau datang bertanya artinya engkau belum paham dan akan memberikan kepadamu hikmat lebih lagi. Sebab itu saudara, selalu tanya Tuhan sebelum bertindak. Dengarkan suaranya, taati firman-Nya. Sebab hanya dengan demikian Alkitab berkata, engkau akan hidup aman dan engkau terlindung dari segala kegagalan, segala malapetaka, segala kemalangan dan sebagainya. Setiap hari berdoalah, minta Roh Kudus. Senantiasa kalau engkau mulai pikiranmu itu mulai menjauh daripada Tuhan karena didorong oleh kesulitan, didorong oleh kebutuhan, didorong oleh masalah. Saudara, itu sebabnya setiap pagi kita selalu wajib untuk berdoa. Minta supaya Roh Kudus, kalau aku sudah makin jauh daripadamu, tarik aku lagi mendekat kepada Tuhan. Saudara, ini pesan Tuhan buat hari ini. Saya berdoa supaya tidak seorang pun tertipu dengan suara hati hari-hari ini. Saya berdoa supaya setiap saudara diberikan Tuhan kepekaan yang lebih lagi. Supaya di hari-hari ke depan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tiang awan dan tiang api Tuhan, Anda bisa melihat di alam roh. Dan Anda tidak akan tersesat kemanapun juga. Tuhan Immanuel akan tetap menyertai saudara. Dan engkau akan segera tiba di tanah perjanjian Allah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, firman sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah hari ini kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Engkau melihat, engkau tahu berapa banyak di antara anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini mereka sedang kepepet dengan persoalan. Kepepet dengan kebutuhan. Tuhan, tapi biarlah firman-Mu hari ini memberikan mereka pencerahan. Supaya mereka tahu langkah apa yang harus mereka lakukan. Ada begitu banyak jerat dipasang oleh iblis untuk menjebak kami. Masuk dalam keputusan-keputusan yang bisa melahirkan masalah yang lebih besar. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah hari ini Tuhan ketika mereka mendengarkan firman-Mu. Ketika mereka membaca firman-Mu. Tuhan, sepanjang tahun ini dari Januari Engkau sudah banyak mengajar, Engkau sudah banyak berfirman. Kalau ada firman-firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah siapkan hari-hari sebelumnya untuk menjadi jawaban buat mereka hari ini, ingatkan kiranya mereka Tuhan. Dan biarlah ketika mereka mengingat setiap firman Tuhan yang mereka dengar, iman mereka bangkit tapi bukan iman yang semu. Dan Tuhan perlengkapi mereka, biar mereka terus merenungkan apa yang mereka dengar sampai timbul hikmat Allah
Hikmat-Mu Tuhan Engkau berikan buat mereka. Dan biarlah semuanya itu akan membangkitkan keberanian untuk mereka bertindak. Doing God's will, God's way. Supaya dengan demikian in God's time mereka akan mengalami hasil buah dari sebuah iman yang efektif. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Rumah tangga Engkau berkati, karir Engkau berkati, bisnis, usaha Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya tidak seorang pun yang akhirnya tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ini doa kami Tuhan, doa hamba-Mu. Aku serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti YouTube maupun yang mengikuti Zoom ini. Kiranya damai, sejahtera, kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.